Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan mendengarkan teman-teman ya dongengan dari Pak Novel ini teman, yang sungguh ajaib, mendoktrin sedikit demi sedikit agar mukibin terus memuliakan kabaib. Ini yang kita tangkap teman-teman. Dia menceritakan teman-teman, dulu katanya ada salah satu cerita, dulu di pondoknya Habib Umar. Ya, jadi junjungan mereka, di dengkot mereka kan Habib Umar Al-Hafidh. Itu ada 2 orang khadim, pembantulah, pelayan pondok. Ya semacam marbot gitu kali ya, yang suka masakin, mencuci pakaiannya gitu. Ada 2 orang khadim, pelayan di pondoknya Habib Umar. Nah salah satu dari pelayannya itu meninggal duluan katanya teman-teman. Meninggal duluan. Nah teman yang satunya masih hidup kan. Nah ketika dia tertidur, ya dia bermimpi didatangi teman tadi yang sama-sama marbot, sama-sama khadim, datang lewat mimpi. Katanya lewat mimpi tadi dia berpakai pakaian yang besar, pakai pakaian ulama, pakaian raja katanya. Kemudian dia mengatakan dalam mimpinya temannya sudah meninggal itu, lanjutkan perjuanganmu untuk berkhidmah, untuk melayani keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya begitu. Nah ini ya, terus ditanya lagi, terus apa yang kamu rasakan di alam kubur katanya. Sampai saat ini katanya, saya belum pernah didatangi malaikat mungkar dan nangkir. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ya, jadi katanya malaikat mungkar dan nangkir itu sampai nggak berani teman-teman menanyakan kepada si khodim ini, ya, yang bertugas menanyakan man rabbuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, katanya belum pernah datang, nggak berani. Karena alasannya apa? Karena saya itu adalah pelayannya keturunan Rasulullah, katanya. Sehingga nggak bakal ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Allahu Akbar. Ini dusta teman-teman ya. Na'udzubillah, cerita seperti ini kok diceritakan gitu loh. Ini bertentangan dengan banyak dalil teman-teman. Ingat hadis yang sangat sahih. Ya, ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat, ya kan, maka faja'ahul malakani aswadani, 2 malaikat mungkar dan nakir, yang akan bertanya kepadanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ini sebuah kepastian. Baik teman-teman, tak panjang lebar, kita dengarkan saja dulu. Nanti kita akan reaction ucapan dari Pak Novel ini. Terlalu teman-teman ya. Jadi dari kalangan habaib ini terlalu sekali. Kalau bercerita sangat-sangat lebay, sangat-sangat tidak masuk akal dan masuk nalar. Banyak bertentangan dengan dalil yang sahih. Baik, kita dengarkan teman-teman. Zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafidh tempo dulu, zaman-zaman awal gitu ya, saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu, salah satu pelayannya meninggal dunia. Malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar mimpi ya pemirsa, mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi sebentar teman-teman ya. Ini kita koreksi dulu nih. Ini bahaya soalnya. Jadi ya, mimpi dari pelayannya Habib Umar tadi dijadikan hujah. Ya. Dan dia mengkiaskan dengan mimpinya, takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. La haula wala quwwata illa billah.
Pak Novel pernah baca hadis gini nggak? Ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Jangan kau samakan mimpinya para nabi dengan mimpinya orang biasa. Bagaimana mungkin engkau samakan mimpinya nabi yang itu adalah wahyu dengan mimpinya pelayannya Habib Umar? Astagfirullahaladzim, ini kacau teman-teman ya. Kok disamakan mimpinya orang biasa dengan mimpinya para anbiya? Para anbiya nggak diragukan teman-teman. Kita harus yakin seyakin-yakinnya mimpinya para nabi adalah wahyu akan kebenarannya. Kok dikiaskan dengan mimpinya Nabi Yusuf? Astagfirullahaladzim. Dengarkan teman-teman. Kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Sebentar nih, aduh kacau ini teman-teman. Ya, kaget saya mendengarnya teman-teman. Katanya mimpi itu bisa dijadikan dalil. Ya, dijadikan dalil. Lihat Al-Quran katanya. Lihat Al-Quran. Para nabi dan para rasul, ya, bahwa mereka juga punya mimpi. Dan diabadikan dalam Al-Quran, dijadikan dalil. Subhanallah teman-teman ya. Lagi-lagi beliau mengkiaskan, menyamakan orang biasa dengan para nabi dan rasul. Kalau yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, itu yang sahih, jelas-jelas tidak diragukan Pak Novel. Semua orang wajib mengimani isi Al-Quran. Semua orang wajib mengimani apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya sahih, ya wajib, tidak boleh diingkari. Itu Al-Quran. Ini sudah kita sepakati nih. Tapi kenapa kok digiring, dikiaskan ke Al-Quran? Mimpinya Khadim, pelayannya Habib Umar. Dan jika mimpi tersebut yang tadi engkau sebutkan ini bertentangan dengan nas dalil Al-Quran dan Sunnah, maka jelas tidak bisa diterima. Kecuali mungkin ya mimpinya sesuai dengan dalil. Tapi mimpinya nanti jelas-jelas tidak sesuai dengan dalil. Nanti kita dengarkan teman-teman ya. Kita dengarkan lagi teman-teman. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Ngeri. Yang sebelum diremehkan tak dalil sih. Mimpi. Ya mantap, berarti mimpinya orang soleh, mimpinya ulama itu penting. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama. Bentar teman-teman, saya akan jelasin dulu nih. Ini harus dikoreksi teman-teman ya. Baik, masih terkait dengan masalah dalil ya. Sepertinya Pak Novel ini pura-pura nggak tahu atau nggak baca atau nggak tahu lah ya teman-teman ya. Masa dia nggak tahu bahwasanya hujjah atau dalil dalam syariat Islam ada 3 teman-teman ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan para ulama menambahkan kias. Kias yang sahih tentunya. Nah, ini 4 yang dijadikan hujjah dalam Islam, dalil. Nah, ini kok nggak ada ceritanya para ulama memasukkan mimpi dalam hujjah dalam masalah syariat. Nggak ada teman-teman. Bisa dicek lah ya. Nah, ini Pak Novel itu aneh sekali teman-teman. Ya mentang-mentang ini muridnya Habib Umar yang mimpi. Kemudian dia diceritain oleh Habib Umar tentang mimpi khodimnya tersebut. Lantas seolah-olah harus dibenarkan dan harus diikuti. Anda nggak habis pikir teman-teman ya. Cara beragama seperti ini gimana ya? Saya ulangi lagi. Kalau mimpinya sahih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, ya silahkan. Tapi kalau mimpinya bertentangan dengan dalil, maka mohon maaf, tidak bisa dijadikan hujjah. Ad-dalil qala Allah wa qala Rasul wa ijma'il ulama wa ijma'il muslimin. Baik teman-teman, kita dengarkan lagi kisahnya bagaimana. Ulama itu penting. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang
Al-Baturu tadi ya, khodim ini. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak di pondok itu. Dilihat kok pakaiannya ulama di alam mimpi itu. Pakaiannya raja-raja. Jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung tuh ya. Cek ganteng nih konjoku ini. Kok bagus betul? Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu perintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu mungkar nakir. Lah kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, santri-santri yang nyantri di pondok ini itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Karena saya ngewangi gampang no anak cucunya belajar dan mengajar. Masak no, nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan gitu? Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci gitu ya, ngajarnya kapan gitu? Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, roh saya dijemput. Disolatkan, setelah itu roh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau berkata yang satu ini jangan ditanya. Ini namanya syafaatnya ulama. Astagfirullahaladzim teman-teman. Sudah didengarkan teman-teman bagaimana ceritanya? Baik teman-teman, kita ulangi ceritanya teman-teman. Katanya salah satu pelayan dari Habib Umar. Dulu katanya, dia bermimpi didatangi salah satu temannya yang sudah meninggal, yang sama-sama dia adalah khadim, pelayan juga. Kemudian dalam mimpi tersebut, temannya yang sudah meninggal tadi, dia itu berpakaian pakaian ulama, pakaian raja-raja katanya dia gitu. Terus dia berkata, lanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjuanganmu dalam melayani keturunan Nabi, katanya begitu. Kemudian dia menceritakan, sampai saat ini, ya, sejak saya dimasukkan ke alam kubur, dan sampai saat ini saya nggak pernah ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, karena saya telah melayani leluhur-leluhur, ya, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mengklaim di Yaman itu, di Tarim itu katanya semuanya wali teman-teman ya, keluarga Rasulullah di situ, tak terkecuali. Dari situlah mereka menyolatiku, yang menyolatiku, ya, yang mengkafaniku, yang membawa jenazahku ke alam kubur dari keluarga Rasulullah. Mungkin ini balasan bagi orang yang melayani keluarga Rasul, bebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Na'udzubillah teman-teman, ini bertentangan dengan dalil. Mungkin teman-teman masih ingat ya, hadis yang menceritakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, salah seorang sahabat Ansar yang dikuburkan di pemakaman. Ya, ketika hendak dikuburkan, sudah selesai dikuburkan, digali dan dikuburkan. Setelah selesai, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum fa innahu ana yus'al. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir.
Perhatikan teman-teman, ini sahabat Ansor, sahabat yang mulia, yang hidup sezaman dengan Nabi. Jauh dibanding pelayannya Habib Umar, jauh sekali. Yang membela Nabi, ikut perang bersama Nabi, yang melindungi Nabi ketika berperang, yang tahu belajar langsung kepada Nabi, berguru langsung kepada Nabi, tahu bagaimana wahyu diturunkan, bermajelis langsung dengan Nabi. Itu saja kata Nabi kita suruh memohonkan ampun. Ya, Nabi minta sahabat yang lain agar memohonkan ampun kepadanya karena dia sedang ditanya. Lah ini siapa teman-teman? Pelayannya Habib Umar kata bisa selamat dari fitnah kubur, dari pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Ini justru bertentangan dengan dalil teman-teman. Jangan dipercaya yang seperti ini. Dusta teman-teman yang seperti ini. Rasulullah saya nggak bisa menjamin dirinya lepas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Bahkan nggak ada sahabat Rasul yang dijamin oleh Nabi karena dia sezaman dengan Nabi, menjadi pelayannya Nabi, kemudian dikatakan mereka sahabatku, kalian selamat dari pertanyaan mungkar dan nangkir. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada dalil yang seperti itu mengatakan. Kok enak saja mentang-mentang pelayannya Habib Umar, kemudian dikatakan apa? Bebas selamat dari pertanyaan mungkar dan nangkir. Ini justru bertentangan dengan banyak dalil. Wahai Pak Novel, mimpi tadi nggak bisa diceritakan, dusta. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman sudah tahu ya, ini bagaimana beliau mendoktrin, menggiring opini bahwa agar kita itu memuliakan para habaib. Paham kan maksudnya ya? Kalau kita menjadi pelayan mereka, mukibin setia mereka, nanti katanya diiming-imingi apa tadi? Selamat dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu intinya di situ teman-teman. Coba dipakai akal teman-teman. Jadi kita nggak bisa dibohongin lagi teman-teman ya. Zaman sekarang sudah banyak medsos luar biasa, ilmu banyak disampaikan. Nah kalau seperti ini ceritanya gimana umat nanti? Sahabat nggak bisa menjamin diri, Rasul nggak bisa menjamin sahabatnya bebas, terlepas dari selamat dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bahkan beliau sendiri gak bisa menjamin dirinya. Kita masih ingat teman-teman ya, Rasul pernah mengatakan, Ya Fatimata binta Muhammadin, Sallini ma syi'ti, Sallini min mali ma syi'ti, Fala ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan dari hartaku. Tapi ingat, saya nggak bisa menjamin kamu, nggak bisa menolongmu nanti di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi ya. Kok ini tiba-tiba dari mimpi lagi, dari hanya mimpi dijadikan hujah. Berarti kalau melayani para habaib, melayani para keturunan Nabi jadi selamat dari fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nauzubillah teman-teman ya. Baik teman-teman, yang seperti ini kok diceritakan, bangga seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita harus belajar agama yang benar. Pelajari tauhid, akidah sesuai dengan akidah yang dibawa oleh para sahabat. Insya Allah akan selamat dari dongeng-dongeng seperti ini. Ya semoga yang seperti ini, yang hal seperti ini bisa kita ambil pelajaran teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang menyampaikan dongeng-dongeng, tapi justru menyesatkan kaum muslimin. Ya, dai-dai yang membawakan cerita-cerita seperti ini membahayakan akidah kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.